Salam selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersukacita apapun keadaan teman-teman pagi hari ini, karena kasih, pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada saat pagi hari ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Shakespeare pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Tapi bagi kita dan bagi orang Yahudi, nama memiliki arti yang sangat penting, karena nantinya nama adalah identitas kita atau identitas orang tersebut. Oleh karena itu, urusan nama adalah urusan yang penting. Entah itu menamai anak, menamakan perusahaan, bahkan untuk menamai hewan peliharaan. Biasanya para orang tua memutar otak mereka sedemikian rupa, berusaha untuk memilih nama bagi anak mereka, nama yang bagus, nama yang punya arti baik dan berbobot. Bahkan ada juga para orang tua yang memberi namanya anaknya nama yang unik, tidak sama dengan nama anak-anak yang lain. Karena apa? Mereka tahu bahwa dengan memberikan nama, mereka ada sematkan doa dan harapan dalam nama tersebut, agar kelak anak-anak mereka tumbuh besar sesuai dengan nama mereka. Teman-teman, pada zaman Alkitab, nama juga sangat penting. Oleh karena itu, Musa tahu arti penting sebuah nama. Karena itu ketika Allah menjumpai dia di semak berduri yang menyala dan memberikan kepadanya tugas atau misi untuk membebaskan orang Israel dari tangan Firaun yang berkuasa, ia bertanya kepada Allah, bagaimana tentang namanya? Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13. Allah menjawab, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Aku adalah aku, berbicara tentang Allah yang keberadaannya kekal, tidak membutuhkan apapun juga. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada dari dirinya sendiri, mencakup segala sesuatu dan tidak terbatas. Dialah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang tidak tergantung pada apapun untuk keberadaannya. Sama seperti yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat membuatnya bertindak di luar karakter atau menodai integritasnya. Teman-teman, ungkapan aku adalah salah satu penyingkapan atau pernyataan yang paling awal dari Allah dalam Alkitab tentang dirinya sendiri. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Tentang nama Allah ini, seorang penafsir Alkitab bernama Warren Wiersbe berkata,
Dialah pribadi yang selalu ada pada dirinya sendiri sejak masa lalu, pada masa kini, hingga masa mendatang. Allah yang setia, yang dapat diandalkan. Aku adalah ungkapan kealahan. Ratusan tahun kemudian, Yesus menggunakan nama ilahi yang sama untuk menyebutkan dirinya sendiri. Akulah roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 48. Akulah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah pintu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7. Akulah gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan akulah pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Lewat 7 pernyataan akulah ini, Yesus menyingkapkan karakter Allah yang sejati pada dirinya. Teman-teman, nama Allah adalah dasar yang teguh bagi keyakinan kita tentang kesetiaannya yang tidak pernah berakhir. Mengenal dan memahami nama Allah akan menolong kita untuk mempercayakan keseharian kita kepadanya sebagai umatnya. Itu karena kita tahu bahwa aku adalah aku yang tidak terbatas, terus menyertai kita dan Dia tidak berubah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.